Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di pagi hari ini kita semua dikasih kita yaitu di tanah Uhud ya, yang mana di sini ini adalah pernah terjadi peperangan yang sangat dahsyat ya, yang mana peperangan Uhud ini kenapa dinamakan Uhud, karena di saat itu pernah terjadi peperangan di peperangan Uhud. Dan kenapa dinamakan Uhud, karena di situ adalah gunung yang dinamakan Gunung Uhud, yang mana gunung Uhud ini tidak ada yang sama kecuali satu gunung ini, makanya dinamakan Uhud. Nah, di sini pernah terjadi peperangan, yang mana peperangan Uhud ini setelah terjadinya peperangan Badar. Peperangan Badar itu Rasulullah tidak niat berperang, Rasulullah dan para sahabat tidak niat berperang, akan tetapi orang kafir Quraisy itu menyerang orang Islam, dan ternyata dalam peperangan Badar itu terjadi kekalahan kepada orang kafir Quraisy, sehingga orang kafir Quraisy ingin balas dendam atas kekalahan dalam peperangan Badar, maka terjadilah yaitu peperangan yang dinamakan perang Uhud. Nah, dan juga Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwasanya dalam peperangan Uhud ini adalah musibah yang paling besar kepada umat Islam. Kenapa bisa dikatakan musibah paling besar? Karena di sini ini terjadi kekalahan setelah kemenangan yang ada di depan mata. Kenapa bisa terjadi kekalahan? Karena umat Islam yaitu tidak mengikuti apa yang telah diperintahkan Rasulullah. Makanya siapapun yang tidak mengikuti perintahnya Rasulullah itu sudah akan pasti berakhir dengan kegagalan. Nah, apa Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat? Apapun yang terjadi kata Rasulullah, baik menang ataupun kalah, itu kalian janganlah turun dari atas gunung ini. Yaitu Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat, yaitu ada sekitar 50 para sahabat itu bagian pemanah yang ada di atas jabal itu, yang ada di atas gunung Uhud. Nah, Yang tadi ya. ternyata setelah kemenangan ada di depan mata, maka para sahabat itu ada sekitar 40 orang yaitu turun dari atas gunung tersebut, ingin mengambil barang atau harta bawaannya orang kafir Quraisy, sehingga diserang baliklah oleh orang kafir Quraisy, sehingga terjadilah kekalahan kepada umat Islam. Nah, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam peperangan Uhud ini ada sekitar 70 syuhada yang wafat dalam peperangan Uhud, yaitu adalah syuhada yaitu yang ada di dalam pagar ini, yaitu ada sekitar 70. Salah satunya siapa? Salah satunya itu adalah pamannya Rasulullah, yaitu sahabat Sayyidina Hamzah. Sahabat Sayyidina Hamzah itu adalah orang yang sangat pemberani, Pak. Sampai sahabat Sayyidina Hamzah ini mendapatkan gelar asyhadullah wa asyadur rasul, singa Allah atau singa Rasulullah, karena saking beraninya sahabat Sayyidina Hamzah. Bahkan sahabat Sayyidina Hamzah waktu peperangan Uhud ini, sahabat Sayyidina Hamzah berpengumuman kepada orang-orang kafir Quraisy, adakah dari kalian yang masih menentang Allah? Adakah dari kalian yang masih menentang Rasulnya? Apa kata sahabat Sayyidina Hamzah? Ada bilang aku. Sehingga sahabat Sayyidina Hamzah di situ, banyak sahabat Sayyidina Hamzah itu bunuh orang-orang kafir Quraisy. Nah, akan tetapi sahabat Sayyidina Hamzah ini membunuh orang tuanya Hindun, sehingga sahabat Sayyidina Hamzah ini diintai oleh Wahsy, yang mana sahabat Sayyidina Hamzah itu kena panah bagian perutnya, sehingga sahabat Sayyidina Hamzah itu wafat di peperangan Uhud. Nah, mana makanya sahabat Sayyidina Hamzah? Yaitu mengborongnya yang ada batu nisan. Nah, sahabat Sayyidina Hamzah ini dikuburkan satu liang lahat bersama sebelum berangkat ikut peperangan Uhud. Itu Abdullah bin Jahsh ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan orang-orang musuh-musuh yang sangat kuat, yang jago, sehingga sahabat Sayyidina Jahsh, Abdullah bin Jahsh, yaitu sehingga terpotong telinganya, terpotong hidungnya, agar apa? Agar nanti bisa menjadi saksi di akhirat nanti. Nah, juga dalam peperangan Uhud ini para sahabat-sahabat Islam, para sahabat-sahabat kaum muslimin, yaitu sudah tidak semangat lagi untuk berperang. Karena apa? Karena dikabarkan bahwasanya Rasulullah itu wafat. Qatalta Muhammada. Telah wafat Rasulullah. Sehingga orang Islam, para sahabat-sahabat itu enggak semangat lagi untuk berperang. Ternyata yang terbunuh yaitu bukan
Rasulullah, tapi adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini adalah sahabat yang memegang bendera, yang mana sahabat Mus'ab bin Umair memegang bendera dengan tangan kanannya yang tebas, pindah lagi ke tangan kirinya, tebas lagi tangan kirinya. Dan Mus'ab bin Umair ini adalah mukanya sama seperti Rasulullah, agak sama, ganteng, sehingga orang kafir Quraisy mengabarkan bahwasanya Rasulullah itu telah wafat. Qatalta Muhammad. Sehingga para sahabat itu umat Islam itu pada tidak semangat mau pulang dari peperangan Uhud ini. Setelah ketemu di perjalanan bersama sahabat Sayyidina Anas bertanya, mau kemana kalian? Mau pulang. Udah mau pulang. Untuk apa? Rasulullah telah wafat. Rasulullah telah meninggal. Jadi kata sahabat Sayyidina Anas, jadi kalau Rasulullah wafat, kamu tidak meneruskan peperangannya, kamu mau pulang untuk apa hidup? Sehingga sahabat Sayyidina Anas pun kasih tahu bahwasanya sahabat Sayyidina Anas, kata sahabat Sayyidina Anas, wallah, aku mendengar bau surga ada di Jabal Uhud. Sehingga umat Islam itu kembali berperang lagi. Umat Islam kembali berperang lagi. Bahkan di sini juga Rasulullah itu kena topinya, yaitu kena panah, sehingga itu menancap ke pipinya Rasulullah. Serpihannya itu menancap ke pipinya Rasulullah, sehingga Rasulullah itu diselamatkan di atas gunung tersebut. Sampai Rasulullah yaitu pipinya giginya itu dicabut. Giginya Rasulullah dicabut sehingga keluarlah darah. Sehingga keluar darah dibersihkan oleh sahabat. Tapi sahabat itu membersihkan bukan dengan tisu, Pak. Sahabat membersihkan bukan dengan bajunya, akan tetapi sahabat itu membersihkan dengan lidah. Sehingga para sahabat-sahabat yang lain itu marah karena dianggap tidak sopan. Sehingga Rasulullah setelah itu disuruh keluarkan darahnya kepada sahabat yang membersihkan dengan lidahnya tadi. Akan tetapi darah itu sudah ditelan. Ditanya oleh Rasulullah, keluarkan darahnya. Tapi darah itu telah ditelan, sehingga Rasulullah itu memanggil para sahabat, kesinilah. Kalau kalian mau melihat orang yang di surga, maka lihatlah sahabat ini. Karena apa? Karena darahnya Rasulullah yang menyatu dengan darahnya itu tidak akan pernah tersentuh api neraka. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam peperangan Uhud ini ada juga yang wafatnya, meninggalnya itu bukan dalam keadaan syahid. Sekalipun orang itu sudah membunuh banyak orang-orang kafir Quraisy, bahkan sampai sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hadza min ahlil jannah, hadza min ahlil jannah. Apa kata Rasulullah? La, hadza min ahlil jannah. Itu bukan ahli surga, sekalipun orang itu sudah membunuh banyak orang kafir Quraisy. Tapi itu hanya ingin dikatakan orang hebat, dikatakan orang yang jago. Sedangkan orang itu meninggalnya, wafatnya itu bukan karena dibunuh oleh orang kafir Quraisy, akan tetapi orang tersebut itu bunuh diri, menancapkan panahnya ke dadanya sehingga mati. Nah, jadi ini adalah cermin, adalah pandangan kepada kita semua bahwasanya sekalipun jihad, sekalipun ibadah sebesar apapun, kalau itu kita kerjakan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu percuma. Sekalipun kita ikut perang, tapi yang ikut perang itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka meninggalnya pun bukan dalam keadaan syahid. Makanya hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah sebesar apapun kalau tidak dengan hati yang ikhlas, kalau bukan karena Allah, maka itu mungkin tidak akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Akan tetapi ibadah sekecil apapun, kalau kita semua itu ibadah yang kita laksanakan yaitu karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah balasannya surga. Amin. Makanya dulu sebelum terjadinya peperangan Badar itu tidak ada orang yang namanya orang munafik. Setelah terjadinya peperangan Badar, maka adalah orang munafik yang mana orang itu menyembunyikan kekufurannya, pura-pura masuk Islam. Nah, siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu pura-pura masuk Islam, bergerombol dengan orang Islam. Sehingga dalam peperangan Uhud ini ada 3.000 orang kafir Quraisy dan ada 1.000 umat Islam. Tapi yang 1.000 itu kurang 300 sehingga sisa 700. Karena apa? Karena dikompor-kompori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul tadi yang pura-pura masuk Islam, yang menyembunyikan kekufurannya.
sehingga sisa 700. Jadi hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semua kita cermin pandangan kepada kita semua, ibadah sedikit apapun, yuk mari kita karena Allah, seperti apa yang telah dilaksanakan di dalam peperangan Uhud ini, dan juga semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ikutinlah apa kata Rasulullah, perintahnya Rasulullah, sunnah-sunnahnya Rasulullah. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kesini ini bukan minta-minta kepada orang yang telah meninggal, bukan minta-minta kepada orang yang wafat, tapi ini adalah syuhada, ini adalah orang yang sudah mempunyai jaminan surga, sehingga kita ingin mendapatkan barokahnya para syuhada. Mari kita mengucapkan salam kepada para syuhada. Nah, ini ada polisi. Ayo manja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo. Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Asadullah. Wa asadu Rasulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya syuhada Uhud. Ya syuhada Uhud. Assalamualaikum. Ya Assalamualaikum. Mus'ab bin Umair. Ya Mus'ab bin Ya Umair. Qa'id al-Mukhtar. Ya Qaidal Ya Mukhtar. man asbata Ya man asbata qadamaihi qadamaihi ala rimahi ala rimahi hatta hatta atahul yakin. atahul yaqin. Allahumma ighfir lahu Allahumma ighfir lahu warhamhu warhamhu wa'afihi wa'afihi wa'fu anhu. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillah. Ya,